Segar tuh. Oke, salam adventure. Kembali lagi bersama aku Nata di Nata Dienda dan Gede dari channel Jan Jan Sajan. Ya. Nah, sesuai janji kita ini, yang video yang ini kalian wajib menontonnya. Di sana kita janji untuk Bikin survival tanpa membawa makanan apapun. Biasanya kita selalu membawa kopi ya, lengkap. Kita selalu membawa kopi, Snack, makanan. Dan sekarang benar-benar sama sekali kita tidak membawa apa-apa. Ya. Hanya berbekal Pisau. Dan Dan kita bakal memanfaatkan apa aja yang bakal kita temukan di sekitaran sini. Ya. Dan juga Ya, panci. panci dan satu playset juga kan, jaga-jaga karena di sini tadi sebenarnya ini udah hujannya deras sekali di sini ya. Lumayan. Dan kita ke sini itu memang benar-benar nekat buat kalian. Untung airnya nggak terlalu tinggi, Nggak bro. terlalu tinggi ya. Kita bisa survive jalan langsung, nggak terlalu dalam. Bisa. Tenang. Asik. Dah, ikuti terus. Kalian pasti penasaran kan gimana serunya. Kita akan menjelajahi apa saja yang kita akan temukan di depan, dan kita akan memanfaatkan alam sekitar untuk kita jadikan bahan makanan. Karena ini adalah survival. Pasti Kita seru. tidak akan membawa apa-apa. Makanan pun kita tidak membawa di sini. Oke? Pasti seru. Ikuti terus Nata Dienda. Dan airnya masih segar sekali ya, mungkin karena dari pegunungan ya dia. Ya mungkin. Ini karena air di sini kebetulan ya kan tadi habis hujan. Sehingga air yang dari tanah atau tanah yang dibawa dari untuk air ini dan dikeruk sedikit. Iya. Tapi syukur kita nggak melihat air hujan. Yang air pandang itu ya. Ya. Itu ya sebenarnya itu yang kita takutkan. Oke, kalau berpetualang di area sungai seperti ini dengan alam yang masih cukup asri dan walaupun banyak sampah, ini menandakan, nah kalian bisa lihat sampah-sampah yang ada di atas sana. Air pernah ada di setinggi itu berarti ya? Ya, Pernah setinggi itu airnya. sampai menyentuh dari pertengahan batang bambu. Sampai menyentuh pertengahan batang bambu, dan itu sumpah. Dan kalau kita ukur dengan jarak tubuh yang kita punya sampai sekarang, Wih, mungkin dua kali tinggi tubuh kita ya. sampai Sekitaran 2,5 meter mungkin ya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus pastikan dulu kalau memang mau berkegiatan di alam bebas, kita harus pastikan yang pertama adalah safety first. Oke? Lalu Itu udah pasti. mana-mana pakai sepatu, jangan pernah pakai sepatu, kaki kosong, kaki jangan bubur. pernah pakai kaki yang telanjang ya. Intinya kita harus safety first. Oke? Nah, sekarang kita akan tetap menyusuri sampai di ujung sana. Apa yang akan kita temukan nanti kita akan manfaatkan. Apapun nanti yang kita temukan, kita akan masak-masak. Udah, kita sikat aja. Lanjut. Nah, jadi kayak seperti ini dah lokasi sungai di Bali saat ini ya. Ya. Mungkin tidak semua deh sungai di Bali itu kotor, tapi Karena ada kan beberapa sungai yang kotor. Nah, misalnya sekali. seperti ini. Waduh, sumpah kalau Oke ya, ini kan bakal kita jadikan istilahnya program untuk kampanyekan menjaga lingkungan. benar. Ya. sekalian kita dari vlog ini mengkampanyekan menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Iya, karena sungai atau di Bali kita biasa menyebutnya dengan nama Tukad. Ya. Nah, Tukad tidak lepas dari hal keagamaan di Bali ya. Keagamaan di Bali. Khususnya fitriadnya. ya. Bagi seperti umpamanya Kabupaten Bangli Ya. di Bali yang tidak memiliki, Tidak memiliki pantai atau pantai, ya. lautan, dan ketika mereka melakukan upacara fitriadnya, pembakaran jenazah dan abunya dikremasi, jenazah dikremasi dan abunya bakal dihanyutkan. Seharusnya dihanyutkan ke lautan, namun mereka bisa melakukannya di sungai aliran atau sungai tukad. atau tukad yang sudah disucikan. Ya, itu. Nah, jadi sungai itu sangat besar sekali fungsinya. Fungsinya Sebagai Trihitekarana, kita Trihitekarana berdampingan ya. Karena selain juga pemasok air yang memang benar-benar besar sekali debit airnya. Selain itu sungai juga memiliki fungsi sebagai ekosistem ya. Karena kan dalam air ini banyak sekali hidup satwa-satwa yang dia memang hidupnya di air, dan sayang kalau kita kotori air dengan sampah.
Kita harus menjaganya. Kelak umpamanya kita nggak punya kerjaan atau pengen menjalankan hobi seperti yang hobi mancing. Benar sekali. Jika mau ikannya banyak, sungainya kita Sungainya jaga. Ya. Nanti anak-anak mau pancing, mau mandi, Benar mau sekali. berenang. Dan yang satu lagi, mau flashback nih ke depan. Ya. Ke belakang. Nah. Jauh-jauh. Sekitar 20 tahun yang lalu. Wih. Wah, sekarang umurnya berapa nih? 27. 27 sama, aku juga 27 ya. Jadi 20 tahun yang lalu aku sering jalan-jalan ke Puka dia kalau di Bali. Ya kan? Ya. Sama. Masih lama. asri sekali, Bro. Sumpah sampah itu ada sih. Cuma kan Tidak tidak sebanyak. sebanyak ini, tapi sumpah jernih sekali airnya. Airnya jernih dan kalau Batuannya itu masih banyak. Wih. Iya. Kalau beruntung di tepi-tepian sungai atau di tebing-tebing sungai kita bisa menemukan sumber mata air. Sumber mata air ya, benar sekali. Atau pancoran yang murni airnya 100% bisa diminum langsung. Ya, itu dia. Kalau dulu kita sering cebur-ceburan ya kan, mandi. Mandi dah. Dan yang enaknya itu ya waktu dulu itu kalau kita memang benar-benar ke sungai itu masih dalam, Cak. Ya, Itu masih betul, dalam setuju. sekali. Masih dalam. Ya di samping kita tubuh kita memang Masih- waktu masih kecil pendek, ya, ya. masih kecil pendek dan airnya memang untuk ukuran orang dewasa Itu cukup udah dalam. waktu itu karena bilang dah seperti sekarang ini paling cuma selutut ya. Ini selutut. Paling tinggi selutut. Tapi dulu kita bilang nah segini tuh airnya udah di sampai dagu. Udah sampai dagu. Karena memang aliran pasir dari utara ya kan. Ya, Pasir dari utara dan itu sangat mempengaruhi. dari haluan pasirnya yang benar, menumpuk benar. mengendap di dasar sungai yang itu membuat sehingga kedangkalannya bertambah. Ya. Oke, Ya, kita akan lanjut lagi. siap. Segitu keterangan kita untuk menjaga ekosistem dan alam sekitar. Dan saat ini kita akan lanjut ke depan. Ya. Apa yang akan kita temukan, kita akan manfaatkan. Survival, tetap di Nata Nata Dienda. Dienda. Channel. Jadi alam sini masih cukup asri ya. Mana ini? Suasana habis Suasana hujan. habis hujan, Biasanya, nikmat sekali tuh. biasanya aku tuh dulu kalau Bro. ya rezeki nomplok yuk. Oke, Rezeki anak sobat. Ini dia. kelapa. Habis Tapi hujan. habis hujan mungkin ya, Ya. dia jatuh ya kan Mm-mm. karena tadi cuacanya cukup berangin dan ya mungkin dibilang badai yang kecil ya tadi ya. Ya semi-semi badai Semi gitu badai ya. lah. Kita mendapatkan kelapa. Ini pasti baru jatuh. Jarang-jarang bro. Dan kita akan memanfaatkannya. Tapi ini kelapa udah tua ya. Iya. Oh masih ada airnya bro. Ya karena kelapa tua, Uh-uh. kalau kita bedakan dengan kelapa muda kalau kita kocok seperti ini tidak bersuara. Tidak bersuara. Tapi Ya. kalau begitu udah menua seperti ini, Nah, itu ada suaranya. Ini dia. asik. Iya, itu dia. Ini kelapa yang udah tua, jadi kita bisa manfaatkannya, Cuk. Selain airnya kita bisa minum, walaupun kalau kalian meminumnya jangan terlalu over ya, jangan terlalu banyak karena ini akan buat Sakit kepala. pusing. Nah, Ya. tapi untuk keadaan darurat Boleh. masih bisa. Ya. Oke? Untuk bertahan hidup Mm-mm. di alam liar. Di alam liar. Nah, ini salah satu bahan sumber air dan sumber makanan karena dalamnya ada isinya. Otomatis dalamnya ada isinya Ya. karena udah tua dia. Kita akan memanfaatkannya deh. Oke siap. Siap, kita bawa aja. Bawa, Bungkus. Tempat apa nih? Pura, namanya Pura Taman Sari ya. Warga sekitar biasa melakukan sembahyang ritual setiap 6 bulan sekali. Taman Sari ini jadi di pura di sini itu ada mata air yang memang debitnya cukup besar ya. Mata air yang langsung memang dari tanah timbulnya. Dari tanah kayak kalau di Bali namanya kebutan. Ya kebutan ya, kebutan. Itulah Taman Sari dalam artian ini adalah taman ya. Mungkin istilahnya taman para dewa kan Iya, itu ya. iya. Taman Sari. Nah, di depan sana ada air terjun, Bro. Jadi, kita akan coba untuk melihat dari dekat. Karena debit airnya cukup besar tapi tidak terlalu tinggi ya. Ini pasirnya tebal sekali ya. Nah, kalian bisa lihat teksturnya pasirnya tebal sekali. Tebal. Ini dah yang membuat sungai itu jadi dangkal.
Bagaimana kalau kita coba untuk melakukan survival dan mencari bahan-bahan makanan, kita ini taruh dulu. Kita akan naik ke sana, yuk. Oke. Kita akan naik ke sana dan ini akan kita taruh dulu. Kita akan coba menjelajahi hutan yang ada di atasnya. Kita akan cari bahan makanan. Nah, masih cukup terjaga di sini. Kamu kira-kira kalau aku lihatnya dari tadi, aku lihat paku, Cuk. Wih, sama. Tapi Saya sayang juga- karena kita nggak bawa gini ya, Bumbu lengkap. nggak bawa bumbu lengkap, jadi sayang juga Iya, kalau terbuang. Saya pakai, saya terbuang. Dan oke, tadi Ah. setelah aku amati ya dari Uh-uh. bawah sini, ternyata di sini cukup banyak pohon-pohon buah-buahan ya. Buah-buahan ya. Ya seperti halnya ya, satu saya lihat ada pohon sukun, Sukun. kedua ada pohon duren, Iya, ya, benar ada pohon sekali. papa juga tadi dapat Uh-uh. papa, dan ada pohon pisang juga banyak di sini. Umbi-umbian juga ada, Cok. Umbi-umbian, wih, Nah, ya. gimana kalau kita nyari umbi? Berhubung Heeh. pohon buah-buahannya belum berbuah karena harus menunggu musim. Sekarang kita manfaatkan ubi yang ada di Ubi sekitar yang kita. ada, ya. Kita bakal cari dan kita bakal cooking ya. Sip, kita akan cari, kita akan menjelajah sampai di atas. Apapun yang kita temukan, kita sikat aja, bro. Sikat. Siap, Yuk. saatnya tambah tenaga. Tuh lihat. Oke, Natadiana. Sip, Natadiana. Seperti yang saya bilang tadi kan, buah di sini pepaya, pohonan atau pohon buah cukup banyak seperti duren, kelapa, pisang, dan terakhir saya temukan ada pepaya, bro. Pepaya. Tapi nggak ada yang matang, coy. Kita mungkin Iya. coba ke atas menelusuri Ya, apa yang akan kita temukan. pasti. Kita bakal cari sesuatu ya. Sebenarnya nikmat dah. Nah, kan sama seperti halnya yang tadi kita menemukan buah kelapa. Jadi di sini kita temukan kelapa juga, tapi ini udah Busuk. Nah, ini baunya. Wih, Baunya baunya seperti sumpah seperti bau para koruptor. dia, bau para koruptor. Percis seperti buah kelapa yang sudah busuk. Banyak. Oke, nah ini dia, Cok. Pisang dari umbinya itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi tembungkil. Iya, tumbungkil. Olahan daging yang dibumbui dan setengahnya diisi bungkil yang sudah Bungkil. diparut, ya. Kemudian dibungkus dengan daun pisang, Pisang. lalu dikukus dan siap dihidangkan dengan sepiring nasi. Siap. Mantap. Itu Nah. dari bungkil dan Itu batang. Batangnya ini kita bisa manfaatkan deh. Kalau kita tebang, kita ambil di bagian tengahnya. Ya. Itu ada Oh, bagian sumbunya yang itu ya. paling tengah itu mungkin sekitar segini besarnya. Nanti itu kita bisa potong-potong, Mhm. kita rebus, kita bisa makan langsung. Wah, keren ya. Itu Ya. enak sekali. Enak sekali kayak jamur. Nah, tepatnya lebih tepatnya kayak jamur. ya. Teksturnya lebih seperti jamur. Oke Sobat JS, di Bali juga terkenal dengan namanya olahan yang terbuat dari batang pisang ya, yang diambil di tengahnya yang masih bersih, yang masih sumbu ya. Kemudian diiris-iris. Sip. Diiris-iris dan dibalur garam, bumbu dan segala macam, lalu kita masak dan kita campur dengan daging seperti ayam ataupun babi Seperti sup jadinya. ya, seperti sup. Dan itu biasa kami sebut di Bali sebagai Ares.
Jukut Ares. Mm-mm. Itu enak sekali. Baru tadi kita makannya kan? Benar kan? Ya Baru itu sarapan tadi kita makan gituan. Sarapan pagi. Sarapan coy. Kita Ya. makan Jukut Ares. Dan tolong ambil yang kering. Oke. Nih. Ya. Ini adalah pelepah dari pohon pisang yang kering ya. Keraras. Di Bali Yang di namanya Bali kalau bilang ini namanya keraras. keraras. Ya. Keraras ini memiliki fungsi yang berbagai fungsi ya. Salah satunya yang sering kita temukan ya biasanya saking lenturnya kita bisa pakai untuk mengikat ya. Ikat. Ya, Pakai kita- tali juga boleh. Pakai tali juga boleh. Dan orang kebanyakan menggunakan ini dulu untuk memanjat pohon. Ya. Mereka ngambil yang banyak. Untuk selembar ini emang nggak cukup, tapi kita harus mengumpulkan ya kurang lebih sampai 10 tangkai. Terus kita pelintir seperti ini dan kita gunakan di kaki untuk Untuk naik? memanjat. Ya. Kelapa biasanya. Biasanya Ya kan? untuk memanjat kelapa. Sip. Sekarang itu Dan daunnya yang muda, ambil yang muda. Yang muda. Yang muda ini, ya. Ya, kita pisahkan daunnya. Pada zaman dahulu, Aku ingat ini. Aku ya, ingat. nih tahun anak-anak kelahiran tahun 90-an 90. pasti tahu caranya main pakai pelepah pisang ya. Ini pelepah pisang yang masih muda, kita sering gunakan atau kita tancapkan lidi, kita kasih karet dan kita pakai Tembak-tembakan. ya. Dan yang kedua, kebanyakan anak-anak dulu sukanya main pakai ginian, mereka bikin suara. Seperti ini ya. Ya. Seperti ini. Cuma dipotong sedikit di sini. Lalu potong di tengahnya dan kita lenturkan dan jadi. Jadi. Ya, Suaranya gimana deh? Coba deh. Mau coba gimana suaranya? Ini kecil bro, coba ambil yang paling besar. Kalau ketemu yang besar, suaranya Suaranya, bro. Menggelegar. Kayak Kayak speaker. Ya, oke. Ini belum lagi sekali. Ya, masih nih. Nah, Daunnya. terakhir daunnya. Siapa sih yang gak kenal sama daun pisang. daun Yang pisang? banyak fungsi dan banyak manfaatnya. Orang dulu apa namanya? Kalau bikin hidangan atau bikin sesajen tidak pernah lepas dari yang daun nama. pisang. Belum afdol kalau belum pakai daun pisang ya. Karena pisang dikenal berbuah hanya sekali. Ya, habis itu Ya. dia mati. Habis itu dia mati. Sampai saat ini belum ada ditemukan bisa menghidupkan pisang yang udah berbuah untuk kedua kalinya ya. Belum pernah kecuali steak. Oh, gitu. Bisa. Ya. Steak, iya steak dalam mimpi. Belum pernah. Nah, sekarang saya menemukan sesuatu deh. Apa nih? Oh, sumber makanan. Ini dia sumber makanan kita yang dari tadi sebenarnya aku udah pengen ngomong, nih ada sumber makanan di sini. Ayo, kita sikat. Kita pilih ya. Kita butuh banyak atau sedikit? Sedikit aja ya. Sedikit aja ya untuk Untuk- mengganjal ini untuk pakai mengganjal snack. perut. Oke. Pakai snack ya. Siap. Kali ini kita memang survival dan nggak bawa makanan. Kita akan manfaatkan makanan yang ada di alam. Ya deh, kita Yuk. cari deh. Nah, kalau yang kecil ini bisa ini isi dia nih. Kayaknya belum ya? Isi, Tapi masih kecil dia ya. Kasihan jadinya. Ya. Dan yang paling enak itu yang agak besaran ya. Besar itu besar juga ada. Itu besar. Oke, kita cari. Oke. Ya, bisa nih, hati-hati. Ya. Pelan-pelan. Yuk. Kaki bunsi no jutsu. Ya, itu cukup besar lumayan itu. Ya, tarik aja. Wow. Wah, keren. Di sini, Cok. Nah, nih. Ini yang bakal kita santap nih. Nah, ini. Tapi nah, ini dia. Sini. Nah, ini merupakan umbinya ya. Kita pisahkan dulu. Tapi nah, ini mengandung getah. Ya jelas. Sangat membuat gatal. Dan kita akan pisahkan. Nah, umbinya itu seperti ini. Ini bakalan kita kumpulin. Nah, ini nggak bisa dimakan ini, Cok. Ini cukup kayaknya untuk bahan makanan deh. Cukup sekali. Kita bawa. Ya, Apa kurang? Kita cari lagi yuk. boleh. Cari lagi. Nah, ini dia. Tapi pertamanya kita harus kupas dulu. Pasti. Kupas dulu. Nah, Ini bakalan kita kupas, kita bersihin, kita cuci, baru kita rebus ya. Oke, Sobat Nata Dianda, kita bakal melanjutkan perjalanan dan kita cari lagi. kita bakal ini belum cukup, Cuk. Belum cukup, Cok.
Kita bakal cari lagi sumber makanan atau sumber snack kita hari ini ya. Yang bisa kita manfaatkan. Wih. Ada bahan makanan. Ada pepaya. Udah masak coy. Ayo Mas. Yuk. Ya. Nah, ini ada. Nah, Oke. Sip. Kalau bisa. Nah, udah masak. Yang ini Ya. udah masak nih. Udah masak nih. Itulah coy. Anjing banget coy. Besar. Oh. ya. Besar coy. Udah masak nih. Udah masak nih. Nanti ini buat dessertnya. Kandungan karbohidratnya ada di sini. Lengkap. Ya. Yuk. Yuk, gas. Kita sambil turun ke tempat tadi menaruh kelapa, kita akan menelusuri lagi ada sekitarnya. Yuk, ikuti terus. Kita manfaatkan ya. Ini betul. Ya, untung banget hari ini ya. Kita sedikit beruntung. Tadi ada kelapa, sekarang ada pepaya. Pepaya. Wah, ini dia. Ini. Deh, saatnya kau beraksi. Oke. Izin minta dulu. Bro, jangan ide. Bro. No. Iya. Iya, dia ada di dalam. Wush. Oh iya, ada umbinya, Bro. Nih. Heeh. Pokoknya umbinya masih banyak nih di dalam. Ya, kita tanahnya kebetulan karena habis Tanah hujan, gembur ya. tanahnya gembur. Kita tinggal tarik aja. Banyak. Banyak coy. Makan nikmat kayak yang ini. Di alam kita makan nikmat ini. Iya. Di alam memang harus pandai-pandai memanfaatkan, ya. Tapi ya, Udah sih, kayaknya itu udah semua. ya Bro, udah, Bro. Udah. Ya kayaknya sih nah, gini aja cukup. Itu aja cukup ya. Cukup, Bro. Oke. Terus ini deh, terus ini deh. Sip. Oke, sahabat Natadina nih kita lihat. Banyak. Kita menemukan makanan pepaya, ubi dan juga kelapa. Dan kita akan masak-masaknya. Yuk deh, siap. Yo, Ayo, cabut. Tumulise! Mapowola! Ini ada tempat asik. Kita makan-makan di sini. Boleh. Asik kan di atas Keren, pasir. keren. Nah, mantap nih tempatnya. Langsung di tepi Wih. sungai. Kita makan-makan di tepi sungai lagi, Bro. Udah lama kita nggak dapat seperti ini. Kemarin di tepi pantai, sekarang di Sekarang di tepi sungai. Nah, berarti alat-alat bahan makanan kita udah siap. Sekarang kita tinggal mencari kayu bakar. Kita akan coba menyusuri area sana. Mudah-mudahan kita dapat kayu bakarnya. Soalnya tadi sedikit hujan ya, Iya. Karena kayunya mungkin basah kebanyakan. basah dan kita harus benar-benar jeli melihatnya. Ya. Yuk, ikuti terus ya. Jangan di skip. Ingat apa? Subscribe. Oke, karena aku bawa alat cuma seadanya, cuma aku bawa ini aja, nggak bisa pakai untuk membelah gitu. Kemarin aku membanting yang muda, Cok, Terus di video yang ini nih. Sekarang aku akan banting yang tua. Yuk. di tua muda diajar.
Fly. Segar sekali Cok. Segar, ya? Oh, tapi kalau di kita untuk kalau konsumsi berlebihan itu nggak bagus. Tapi untuk suasana darurat seperti ini ya, oke lah. Yuk, kita sekarang belah dulu. Woi, ini udah coy. Masa? Gokil, masih bersih cuk, segar Masih. kelapanya. Ini bisa kita makan langsung ini coy. Makan cuk, makan. Nah, kalau di keadaan darurat, ini bisa kita makan langsung nih. Caranya itu harus dicongkel. Nah, seperti ini. Ini kan? Rasanya Gini. Teksturnya tuh agak keras ya. Beda sama yang kelapa muda. Kalau yang kelapa udah tua itu keras sekali dia. oke, mantap. Ini lebih baik diolah. Yolah. Nah, Oh, ya. oke. Bihunnya udah jadi, kelapanya juga udah terbelah. Dia udah siap untuk masak. Sekarang kita akan masak-masak. Deh, yuk. Nah, untuk data Denda segitu dulu petualangan kita. Tapi part 2-nya akan nyambung ke channel Jan Sajan ya. petualangan yang sangat seru dan gokil tentu ada di sini. Nata Denda. Part 2 dari Jan Sajan. Yuk, let's go. Ciao.